Nah, Amazon telah memulai langkah ambisius dengan mempekerjakan sebanyak 750.000 robot AI untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya. Keputusan ini tidak hanya mencerminkan dorongan besar-besaran menuju otomatisasi di sektor logistik, tetapi juga menyoroti transformasi mendalam dalam tenaga kerja global. Meskipun langkah ini diharapkan untuk mengoptimalkan proses distribusi dan mempercepat pengiriman, dampak terhadap karyawan manusia tak terelakkan. Sesuai dugaan, pada awal tahun 2025, Amazon telah melakukan PHK terhadap sekitar 100 karyawan di divisi perangkat dan layanan. Dan juga selain itu, Amazon telah memberhentikan lebih dari 27.000 karyawan sejak awal tahun 2022. Hal ini menandai pergeseran signifikan dalam paradigma tenaga kerja tradisional di era digital ini. Perubahan ini mengundang berbagai pandangan. Meskipun otomatisasi diharapkan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya beban, dampak sosialnya terhadap pekerja manusia menjadi perhatian yang paling utama. Dengan langkah besar ini, menegaskan komitmennya untuk terus berada di garis depan inovasi teknologi. Sementara masyarakat dan ahli menggambarkan kekhawatirannya akan konsekuensi jangka panjang terhadap lapangan kerja manusia. Ini menjadi tantangan bagi perusahaan dan pemerintah setempat untuk mengelola transisi ini secara berkelanjutan, memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga mempertahankan keadilan sosial. Ya, ini perlu diperhatikan ya, jangan perkembangan teknologi terus yang diperhatikan ya. Ini cari kerja susah loh. Cari kerja susah ditambah AI yang menggantikan pekerjaan kita. Yuk, mau gimana ini? Kenapa Amazon mengganti sebagian karyawannya dengan robot AI? Ini dikarenakan ada beberapa alasan utama yang berkaitan dengan efisiensi, produktivitas, dan penghematan biaya. Penghematan biaya, kalau soal ngomong biaya ya emang gitu kan, beberapa perusahaan kan emang mementingkan yang penting cuan gitu. Aduh. Yang pertama adalah efisiensi dan kecepatan kerja. Jadi robot dan AI bisa bekerja selama 24 jam tanpa lelah, tidak butuh istirahat, cuti, atau jam kerja terbatas seperti manusia. Yang terpenting adalah mereka itu tidak akan demo untuk naik gaji katanya. Aduh. Yang kedua, mengurangi biaya operasional. Dengan menggunakan robot, Amazon tidak perlu membayar gaji, tunjangan, atau asuransi kesehatan. Tidak ada risiko biaya dari kesalahan manusia atau tuntutan hukum dari karyawan. Biaya jangka panjang lebih murah, walaupun investasi awal yang sangat mahal. Ya itulah yang agak kedengaran kejam sih, tapi ya mau gimana lagi nih. Yang ketiga, meningkatkan akurasi dan keamanan. AI dan robot dapat meminimalisir kesalahan dalam pengiriman, menangani barang secara konsisten dan presisi tinggi, mengurangi resiko cedera kerja pada manusia. Dan yang satu hal lagi adalah lebih aman ya dari pengutil atau ya pencuri ya. Iya emang sih, kadang kalau punya karyawan kadang beberapa pasti ada yang suka ngambilin barang orang gitu. Iya emang sih. Ya itulah, dan ya kesimpulannya sih Amazon menggantikan karyawan dengan robot AI bukan karena ingin memecat semata ya, tapi karena ingin bertahan dan berkembang dalam kompetisi global. Namun hal ini juga menimbulkan tantangan sosial seperti kehilangan lapangan pekerjaan dan perlunya pelatihan ulang bagi manusia. Wah ini nih
kita harus beradaptasi nih dengan zaman ya, jangan sampai pekerjaan kita itu digantikan oleh AI ya. Kita harus mikir nih, ya apa pekerjaan apa lagi yang bisa kita kerjakan ini. Aduh.